Kemudian sekarang yang 11 rakaat dari mana? Nah, kita biasa berbeda ya. Jadi mereka yang 11 rakaat monggo, yang 20 rakaat kita, yang 36 rakaat monggo, kita sudah bisa berbeda. Mereka yang 11 rakaat gak akan kita salahkan, silahkan yang 11 rakaat, tapi kita meyakini yang 20 rakaat lebih benar. Apa mereka salah? Tidak, mereka benar, tapi yang lebih benar kita. Jadi kita nggak menyalahkan. Yang salah itu wis ngomong macem-macem tapi malah gak sholat tarawih, lah iku sing salah. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mengkaji tentang jumlah rokaatnya sholat tarawih. Sholat tarawih itu jumlah rokaatnya berbeda-beda. Kalau kita sholat di perkotaan itu 11 rokaat sama witirnya. Tarawihnya 8 rokaat ditambah 3 menjadi 11. Di desa-desa seperti di sini itu 20 rokaat ditambah 3 menjadi 23. Terus di Madinah itu bukan 20 rokaat lagi, lebih panjang lagi, 36 rokaat ditambah witirnya menjadi 39. Ini ya opo kajiannya yang benar ini, jumlah rokaat sholat tarawih ini berapa? Saya terangkan secara singkat saja. Dalil aslinya, ini diinget-inget, dalil aslinya sholat tarawih itu dari hadis sahih yang berbunyi maqama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa beribadah di bulan Ramadan dengan iman dan dengan mencari ridhonya Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni. Semua ibadah di bulan Ramadan tercakup dalam hadis ini. Sholat tarawih masuk karena termasuk man qama Ramadan imanan wah tisaban. Kemudian berapa sholat tarawih yang benar? Kalau di Mekah itu jelas 20 rakaat. Kalau di Madinah itu jelas 36 rakaat. Kok bisa tidak sama antara Mekah dan Madinah? Satu dulu sih, nanti yang 11 saya terangkan setelah ini. Yang di Mekah 20 rakaat, yang di Madinah 36 rakaat. Yang di Mekah 20 rakaat itu bermula dari apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ibnul Khattab. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab itu dulu melihat orang-orang itu sholat sendiri-sendiri, di sana sendiri, di sini sendiri. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, andaikan ini digabungkan jadi satu, betapa indahnya. Andaikan ini semua digabungkan menjadi satu, betapa indahnya. Kemudian Ubay bin Ka'ab mengumpulkan jadi satu. Sayyidina Umar mengatakan, ni'matul bid'ah hadhihi, sebaik-baiknya bid'ah ya ini, seindah-indahnya bid'ah ya ini. Apa? Melakukan sholat tarawih berjamaah 20 rakaat. Berarti yang mentradisikan sholat tarawih 20 rakaat siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Sebelumnya gak ada. Sebelumnya nggak ada sholat tarawih 20 rakaat. Yang mentradisikan sholat tarawih 20 rakaat pertama kali adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Terus apa benar apa tidak? Nah, makanya dari Yazid bin Khusaifah dikatakan kanan nasu fi zamani Umar yaqumuna fi Ramadan bi salasin wa ishrina rakaatan, dalam kitab hadis Muwatta, bahwasanya para manusia, para sahabat itu melakukan sholat tarawih di bulan Ramadan itu sebanyak 23 rakaat. Di zamannya siapa? Zamannya Sayyidina Umar. Lah kemudian dari apa yang disampaikan Sayyidina Umar ini didukung, kita kuatkan dulu amaliyah kita, didukung wa aksaru ahli ilmi, dan mayoritas ahli ilmu mengatakan ala maruya an Umar,
wa Ali wa ghairihima min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam 20 rakaatan. Rata-rata ahli ilmi mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Umar, yaitu berapa rakaat? 20 rakaat. Pendapatnya siapa? Wa huwa qaulus Sauri, pendapatnya Imam Sauri, Sufyan Ats-Tsauri maksudnya, Ibnul Mubarak wasyafi'i, dan Imam Syafi'i. Madhab kita Mas Syafi'i pakainya 20 rakaat. Kata Imam Syafi'i, wa qala Syafi'i, dan Imam Syafi'i berkata, wa hakadha adraktu bi baladina bi Makkah yusalluna 20 rakaatan. Kata Imam Syafi'i, saya menemukan mulai dulu sampai sekarang orang sholat tarawih di Mekah itu 20 rakaat, tidak lebih tidak kurang. Maka pendapat inilah yang diikuti dan dikuatkan oleh Imam Syafi'i dan beberapa imam-imam yang lain. 20 rakaat ditambah witir 3 menjadi 23. Terus bagaimana ini kan mengikuti Sayyidina Umar bin Khattab, sementara apa namanya pada saat itu Rasulullah tidak melakukan. Pakai hadisnya apa? Nanti Rasulullah melakukan berapa? Nanti kita lihat. Ternyata kita memang suruh mengikuti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, terutama Abu Bakar dan Umar. Hadisnya sangat jelas. Rasulullah pernah bersabda dari riwayat Imam Hudzaifah, dikatakan di sana, iqtadu bil ladaini min ba'di. Kalau saya sudah meninggal, ikuti 2 orang. Kalau saya sudah meninggal, ikuti 2 orang, kata Rasulullah. Siapa 2 orang itu? Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Berarti kita sudah benar mengikuti Sayyidina Umar 20 rakaat, ditambah dikuatkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, bahkan madhab kita Imam Syafi'i juga mengakui 20 rakaat. Lebih dari itu dikatakan dari sahabat Abi Dzarrin Al-Ghifari, hadisnya kalau kita mau mengikuti Sayyidina Umar, kehebatannya Sayyidina Umar, innallaha wada'al haqqa ala lisani Umar yaqulu bih, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, saya pernah mendengar, ya sami'tu Rasulullah, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda dari Abi Dzarrin Al-Ghifari, innallaha wada'al haqqa ala lisani Umar yaqulu bi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebenaran kepada lisannya Sayyidina Umar. Apa yang diinstruksikan Sayyidina Umar itu benar, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sesuatu yang ditradisikan Sayyidina Umar yang berupa sholat tarawih 20 rakaat, pantas kalau ulama-ulama kita banyak yang mengikuti, karena memang Kanjeng Nabi sangat-sangat menyuruh kita untuk mengikuti Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya di Mekah sholat tarawihnya berapa rakaat? 20 rakaat. Kemudian kenapa kok di Madinah tidak 20 rakaat, kok malah 36 rakaat, kemudian ditambah 3 menjadi 39 rakaat? Kenapa? Oh, para ulama memberikan alasan. Kalau di Mekah itu sholat tarawehnya caranya begini, sholat taraweh 4 rakaat, istirahat sebentar, tawaf. Kalau di Mekah sholat taraweh 4 rakaat, istirahat sebentar, orang-orang tawaf. Karena orang Mekah bisa 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf, untuk musawamatil Mekah, ahli Mekah, untuk biar derajatnya ibadahnya di Madinah itu sama dengan di Mekah. Di Madinah bisa tawaf enggak? Enggak bisa, karena enggak ada Ka'bah. Untuk apa ya namanya, menyaingi, menyamai, bukan menyaingi, menyamai, biar muqabalah, biar sama ibadahnya dengan penduduk Mekah, maka tawaf tadi itu oleh orang Madinah diganti dengan sholat. Makanya di Madinah sholatnya 36, di Mekah 20 ditambah tawaf. Paham ya? Jadi untuk kalau para ulama ini yang menyampaikan siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan bahwa untuk biar derajatnya sama dengan di Mekah,
orang Madinah mengganti tawaf itu dengan menambah sholat menjadi 36 rakaat, ditambah 3 menjadi 39 rakaat. Paham ya? Kemudian sekarang yang 11 rakaat dari mana? Nah, kita biasa berbeda ya. Jadi mereka yang 11 rakaat monggo, yang 20 rakaat kita, yang 36 rakaat monggo, kita sudah bisa berbeda. Mereka yang 11 rakaat gak akan kita salahkan, silahkan yang 11 rakaat, tapi kita meyakini yang 20 rakaat lebih benar. Apa mereka salah? Tidak, mereka benar, tapi yang lebih benar kita. Jadi kita nggak menyalahkan. Yang salah itu wis ngomong macem-macem tapi malah gak sholat taraweh, lah iku sing salah. Aku iki wis ngene malah gak sholat taraweh, itu yang salah. 11 rakaat ya wis, 20 rakaat lebih benar kita ya. 11 rakaat monggo. 11 rakaat dapatnya dari mana? Oh, dari ini. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan sholat ini, karena dari Aisyah, hadisnya dari Aisyah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yazidu la yazidu fi Ramadan wala fi, makana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ida asyrata rakaatan, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak melakukan sholat baik di Ramadan maupun selain bulan Ramadan, tidak melakukan sholat lebih dari 11 rakaat. Kanjeng Nabi tidak pernah melakukan sholat lebih dari 11 rakaat baik di Ramadan maupun di selain bulan Ramadan. Yes, ya. Inilah yang dibuat pijakan oleh mereka bahwa hadis Sahih Bukhari ini ya, Sahih Bukhari ini, Kanjeng Nabi tidak pernah melakukan sholat lebih dari 11 rakaat baik di Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Ini akhirnya dibuat pijakan, berarti kalau sholat taraweh tidak lebih dari 11 rakaat. Sekarang begini, tak kasih tahu dulu sebelum ini, Kanjeng Nabi sholatnya bagaimana? Kanjeng Nabi itu Ramadan pertama sholat, sahabat nggak ada yang tahu karena Kanjeng Nabi nggak ngasih instruksi. Ada yang sudah pergi, ada yang sudah pergi, ada yang sudah pergi. Kemudian Kanjeng Nabi sholat dengan beberapa orang. Malam pertama kan yang sholat hanya sebagian, sama Kanjeng Nabi sholat, orang-orang sudah banyak yang pergi karena nggak ada instruksi dari Rasulullah. Malam kedua orang-orang sholat, loh ya apa iki, Kanjeng Nabi sholat, ternyata orang-orang sudah banyak yang pergi. Akhirnya besoknya siangnya sahabat rame, tadi malam Rasulullah sholat, ya apa iki, tadi malam Rasulullah sholat. Akhirnya kabarnya Rasulullah menyebar di mana-mana, akhirnya sahabat dengar, oh kalau gitu nanti malam Rasulullah sholat. Akhirnya masjidnya full. Malam ketiga, malam keempat, sahabat nunggu di masjid banyak sekali, tapi Rasulullah tidak keluar dari rumahnya. Kemudian pagi harinya Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, menyampaikan begini, saya tahu kalian tadi malam nunggu saya tahu, tapi saya khawatir kalau setiap malam kita sholat seperti ini, saya khawatir akan diwajibkan kita sholat setiap malam di bulan Ramadan, gak kuat. Apa nih sih kopengko seler meler wajib dosa kabeh akhirnya. Kalau mau sholat saja, tapi jangan ada saya. Lah berat ini. Akhirnya Rasulullah tidak sholat dengan para sahabat. Sholatnya berapa? 11 rakaat. Kemudian, lah ini sudah, yang mau make 11 rakaat titik dari sini monggo, silahkan, kita nggak menyalahkan. Bagi kita 11 rakaat itu oleh para ulama diartikan banyak sekali. Satu, kok kita nggak pakai hadis itu? Satu, sebagian ulama mengartikan bahwa Kanjeng Nabi sholatnya itu 8 rakaat di masjid, nambahi di rumahnya 12 rakaat, menjadi berapa?
20, witirnya 3 menjadi 23. Oh berarti Kanjeng Nabi yang di masjid itu sholat taraweh ditambahi di rumah dipegenak digenapkan menjadi 20. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat yang kedua analisisnya para fuqaha bahwasanya teks hadis tadi yang saya baca, coba diinget-inget teksnya hadis yang saya baca gimana, bahwasanya Kanjeng Nabi tidak melakukan sholat di Ramadan dan selain Ramadan lebih dari 11 rakaat. Kata-katanya di Ramadan dan selain bulan Ramadan, di Ramadan dan selain bulan Ramadan. Loh, padahal sholat taraweh itu hanya dikhususkan di bulan Ramadan. Dikatakan dalam kitabnya Al-Fiqhul Manhaji wa sholatut tarawih innama tushra'u fi Ramadan khassah, bahwasanya sholat tarawih itu hanya dilakukan di bulan Ramadan saja. Oleh karena itu hadis yang Kanjeng Nabi hanya melakukan sholat tarawih itu tidak pas kalau untuk dibuat mendalili sholat tarawih, karena ternyata di situ kata-katanya fi Ramadan wa ghairihi. Otomatis kalau fi Ramadan wa ghairihi tidak pas ini untuk mendalili sholat tarawih. Yang pas pakai apa? Yang pas pakai hadisnya Sayyidina Umar, asarnya Sayyidina Umar, keterangannya Sayyidina Umar bahwa Sayyidina Umar melakukan sholat tarawihnya 20 rakaat, bukan 11 rakaat, bukan 8 rakaat, tapi 23 rakaat tadi itu plus dengan sholat witirnya 20 ditambah 3. Jadi itu arahan para ulama.